14. Saya Puspa Dewangi absen 23. Saya Anjas Yusuf Maulana absen 7. Saya Riko Rahman Ridho, absen 35. Lalu reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan energi ke lingkungan dan itu pasti menghasilkan panas. Contohnya itu reaksi HCl dengan pita magnesium. Terus nilai perubahan entalpinya itu bernilai negatif karena karena melepaskan. Lalu yang kedua ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap energi dari lingkungan dan bersifat suhu menurun. Contohnya yaitu larutan urea dengan air. Nilai perubahan entalpinya adalah positif karena dia melepaskan. Tujuan percobaannya adalah membedakan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan perubahan suhu yang terjadi selama reaksi. Terus yang selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Adalah 1 alat, tabung reaksi dan rak, sumba tabung, batang pengaduk, gelas kimia, spatula kaca, gelas ukur, pipet tes, termometer. Yang kedua adalah bahan. 1. Pita Mg, larutan HCl 1M, larutan cuka, baking soda, bubuk oralit, bubuk deterjen, urea, dan air. Untuk cara kerja, yang pertama ada pengukuran suhu awal. Suhu awal setiap larutan atau sistem diukur menggunakan termometer untuk menentukan kondisi sebelum reaksi berlangsung. Yang kedua, penambahan reaktan. Reaktan ditambahkan ke larutan sesuai dengan prosedur. Pada reaksi eksoterm, sehingga sistem melepaskan energi ke lingkungan, sehingga suhu meningkat. Sebaliknya, jika reaksi endoterm, sistem menyerap energi dari lingkungan sehingga suhu menurun. Yang ketiga, pengamatan perubahan suhu. Suhu di akhir setelah reaksi dicatat, lalu dibandingkan dengan suhu awal untuk menentukan apakah terjadi peningkatan atau penurunan suhu. Yang keempat, analisis perubahan energi atau kalor. Jika suhu meningkat, itu berarti reaksi eksoterm atau kalor dilepaskan ke lingkungan. Jika suhu menurun, itu berarti reaksi endoterm, kalor diserap oleh sistem. Kesimpulannya, berdasarkan perubahan suhu yang diamati, reaksi diklarifikasikan sebagai eksoterm atau endoterm. Kemudian ada hasil pengamatan. Nah, yang pertama itu adalah larutan HCl terus direaksikan dengan pita magnesium. Nah, perubahan suhu yang terjadi itu suhu awal. Suhu awalnya itu adalah berkisar 26 derajat Celcius dan suhu akhir itu tuh berkisar 30 derajat Celcius. Nah, perubahan yang terjadi yaitu adalah suhu meningkat. Kemudian ada gelembung gas atau H2 yang terbentuk. Nah, kesimpulannya reaksi tersebut itu tuh menghasilkan reaksi eksoterm karena melepaskan kalor. Yang kedua adalah larutan cuka kemudian direaksikan dengan baking soda. Nah, perubahan yang terjadi itu adalah suhu awal itu tuh berkisar 26 derajat Celcius dan suhu akhir itu tuh berkisar 24 derajat Celcius. Nah, perubahan yang terjadi adalah suhu menurun. Terus gas CO2 terbentuk dan dapat tercium dan ada endapan yaitu baking soda. Nah, kesimpulan dari reaksi tersebut itu adalah reaksi endoterm karena menyerap kalor. Terus yang ketiga adalah air dan oralit. Nah, perubahan suhu yang terjadi itu tuh suhu awal itu adalah 26 derajat Celcius dan suhu akhir itu 23 derajat Celcius. Nah, perubahan yang terjadi itu adalah suhu menurun. Kemudian oralit larut sepenuhnya. Nah, kesimpulan dari reaksi tersebut adalah reaksi endoterm karena menyerap kalor. Kemudian yang keempat adalah air direaksikan dengan bubuk deterjen. Nah, perubahan yang terjadi yaitu suhu awalnya itu berkisar 25 derajat Celcius dan suhu akhir itu tuh berkisar 26 derajat Celcius. Nah, perubahan yang terjadi adalah suhu meningkat, deterjen larut dan menghasilkan busa, perubahan aroma akibat deterjen larut. Nah, kesimpulan dari air dan bubuk deterjen tersebut itu adalah reaksi eksoterm karena melepaskan kalor. Dan yang terakhir adalah air dan urea.
Nah, perubahan suhu yang terjadi adalah suhu awal itu 24 derajat Celcius dan suhu akhir itu 12 derajat Celcius. Nah, perubahan yang terjadi itu adalah suhu menurun, kemudian urea larut dalam air, dan juga ada embun di luar gelas. Nah, kesimpulan dari air dan urea tersebut adalah reaksi endoterm karena menyerap kalor. Kemudian ada kesimpulan. Nah, berdasarkan percobaan ada dua reaksi yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Reaksi ini tuh ditandai dengan peningkatan suhu karena sistem itu tuh melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterm adalah percobaan HCl ditambah dengan vita magnesium dan juga air ditambah dengan bubuk deterjen. Nah, yang kedua adalah reaksi endoterm. Nah, reaksi ini itu ditandai dengan penurunan suhu karena sistem itu menyerap kalor dari lingkungan. Nah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan nih bahwa reaksi eksoterm adalah percobaan cuka dengan baking soda dan juga air oralit dan juga air plus urea. Nah, perubahan suhu itu dapat digunakan untuk membedakan reaksi mana sih reaksi yang eksoterm dan juga reaksi endoterm. Yang terakhir ada bahan diskusi. Yang pertama ada percobaan di atas manakah yang termasuk reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama ada reaksi eksoterm, contohnya HCl dan vita magnesium, lalu air dan bubuk deterjen. Yang kedua reaksi endoterm. Yang pertama ada cuka dengan baking soda, lalu air dan oralit. Yang terakhir ada air dan urea. Terus perubahan apa saja yang ditunjukkan pada reaksi eksoterm dan endoterm? Yang pertama reaksi endoterm. Suhu meningkat karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya pelepasan gas atau H2 pada reaksi HCl dengan magnesium dan larutan menghasilkan energi panas. Yang terakhir ada reaksi endoterm. Suhu menurun karena sistem menyerap kalor dari lingkungan. Contohnya pembentukan gas atau CO2 pada reaksi cuka dengan baking soda atau larutan terasa dingin saat reaksi berlangsung. Setelah melihat atau tentang apa sih reaksi kalian juga bisa melakukan tentang apa sih reaksi sekian dari kami. Apabila ada salah atau kekurangan atau ini sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.